Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, penyampaian suatu kebijakan politik memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan serta pengimplementasian dari kebijakan itu sendiri. Sehingga suatu kebijakan politik seharusnya disampaikan dengan cara yang sebaik-baiknya serta cara yang paling efektif. Maka dari itu kami sebagai tim oposisi menyatakan sangat tidak setuju dengan mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Adapun beban pembuktian kami yang pertama, mengapa kami membenarkan hal itu? Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, generasi milenial merupakan salah satu generasi yang paling berpengaruh tidak hanya di Indonesia namun di dunia. Sehingga yang seharusnya menjadi target utama dalam penyampaian suatu kebijakan politik itu adalah generasi milenial. Dan bagaimana hal ini dapat memenuhi tujuan kami? Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan hal yang paling digemari oleh masyarakat untuk diakses dibandingkan media massa konvensional, yang mana media massa konvensional sendiri sudah dianggap terlalu kuno oleh generasi milenial untuk diakses. Maka dari itu, cara yang paling efektif untuk menyampaikan suatu kebijakan politik adalah dengan pemanfaatan media sosial, dan salah satunya adalah dengan pemanfaatan jasa influencer, Dewan Juri yang terhormat. Dan sebelum saya memasuki poin-poin dari argumentasi, ada beberapa sanggahan yang akan saya berikan terhadap pernyataan dari tim pemerintah. Pertama, jasa influencer bukan hal yang tepat untuk dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Hal ini merupakan salah, Dewan Juri yang terhormat, karena dapat saya pertegas kembali bahwasanya influencer merupakan cara yang paling efektif untuk menyampaikan sesuatu informasi. Berdasarkan dari arti katanya saja, influencer merupakan seseorang yang memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga dengan menggunakan jasa influencer, pemerintah tidak hanya mendapatkan jaminan bahwa kebijakan tersebut tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, juga ini memperbesar kemungkinan bahwa kebijakan yang diberikan oleh pemerintah itu dapat diterima serta disetujui oleh masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian poin kedua yang akan saya sanggah adalah influencer hanya cenderung berfokus pada massa, bukan substansi informasi dari kebijakan tersebut. Hal ini dapat saya nyatakan sebagai argumentasi yang asumtif karena tidak dilengkapi dengan data-data. Juga influencer perlu dipertegas merupakan tokoh public figure yang tentunya memiliki reputasi, sehingga seorang influencer tidak mungkin mempertaruhkan reputasi tersebut dengan tidak menyampaikan esensial dari suatu informasi, terutama kebijakan pemerintah, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu dapat saya sampaikan bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Kemudian penggunaan jasa influencer merupakan bentuk dari pengalihan tanggung jawab. Ini adalah salah, Dewan Juri yang terhormat, karena apa yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah pengalihan tanggung jawab. Tanggung jawab tetap berada di tangan pemerintah, melainkan pemerintah memanfaatkan sumber daya manusia dan juga menerapkan bentuk kerjasama kepada influencer guna menyampaikan suatu kebijakan dengan cara yang paling efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan poin terakhir yang akan saya sanggah adalah penggunaan influencer memiliki kecenderungan tidak terjadinya diskursus yang sehat. Hal ini adalah salah, Dewan Juri yang terhormat, karena merujuk pada pernyataan yang saya sebutkan tadi, yang dilakukan pemerintah dengan influencer adalah bentuk kerjasama, sehingga pemerintah dapat membekali influencer dengan info-info terkait mengenai kebijakan tersebut, yang mana ini memungkinkan influencer untuk melakukan Q&A. Dan Q&A di sini adalah salah satu bentuk diskursus yang paling memungkinkan dan paling interaktif bisa dibilang yang dapat dilakukan di media sosial, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu kami sebagai tim oposisi memiliki 3 pokok argumentasi. Argumentasi kami yang pertama adalah influencer merupakan media yang paling tepat untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Pokok argumentasi kami yang kedua adalah penyampaian kebijakan oleh pejabat pemerintah merupakan cara yang kuno dan tidak lagi menarik. Dan pokok argumentasi kami yang ketiga adalah influencer merupakan orang yang tepat untuk menjadi ikon ataupun contoh kepada masyarakat. Baik, masuk kepada penjelasan pertama. Influencer merupakan media yang paling tepat. Mengapa demikian? Seperti yang sudah saya sampaikan, influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengajak masyarakat untuk menyetujui suatu kebijakan pemerintah, dan media sosial merupakan salah satu media yang paling sering diakses oleh masyarakat, sehingga ini semakin memaksimalkan
penyampaian dari suatu kebijakan pemerintah tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian mengenai argumentasi pokok saya yang kedua, yaitu penyampaian kebijakan oleh pejabat pemerintah merupakan cara yang kuno dan tidak menarik. Hal ini sudah terbukti bahwasanya media sosial lebih efektif dibandingkan media-media massa konvensional, sehingga apabila pemerintah mempertahankan dengan cara lamanya, ini malah memperbesar kemungkinan bahwa kebijakan tersebut justru tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan justru tidak diterima ataupun disetujui oleh masyarakat. Dan mengenai argumentasi kami yang ketiga, yaitu influencer merupakan orang yang tepat untuk menjadi ikon ataupun contoh kepada masyarakat, saya mengambil contoh mengenai kebijakan vaksinasi. Sebelumnya, masyarakat masih meragukan mengenai kebijakan vaksinasi tersebut karena kebijakan tersebut diinformasikan oleh mereka yang membuat kebijakan tersebut. Maka dari itu masyarakat masih belum bisa percaya dengan benar atau tidaknya kebijakan tersebut. Tetapi ketika para influencer sudah melakukan vaksinasi, masyarakat justru percaya. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena influencer juga merupakan bagian dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah kemungkinan skenario terburuk dari tim oposisi dan tim pemerintah. Skenario terburuk dari sisi kami adalah kemungkinan terjadinya simplifikasi dalam penyampaian, yang mana hal ini tidak menjadi masalah besar karena simplifikasi merupakan cara influencer untuk dapat menyampaikan suatu kebijakan yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Kemudian kemungkinan terburuk yang terjadi pada tim pemerintah adalah masyarakat sukar menerima karena penyampaian tersebut disampaikan oleh pemerintah, yang mana pemerintah merupakan pembuat kebijakan tersebut dan tidak adanya jaminan bagi masyarakat mengenai aman atau tidaknya mengenai apakah mereka bisa mempercayai kebijakan tersebut. Maka dari itu dapat saya simpulkan bahwa penggunaan influencer merupakan cara yang paling efektif bagi bagi pemerintah untuk menyampaikan atau mensosialisasikan suatu kebijakan politik kepada masyarakat, Dewan Juri yang terhormat. Sekian, terima kasih.